Apakah kamu tahu ada sebuah tempat yang hampir terlupakan oleh dunia, namun menyimpan keajaiban yang belum pernah kamu lihat? Sebuah negara yang terletak jauh di jantung Afrika, tanpa akses ke laut liar, tanpa resor mewah, dan sering disalahpahami. Selamat datang di Chad, tanah liar di tengah Afrika, di mana setiap sudut jalan, setiap hidangan, setiap senyuman menceritakan kepadamu sebuah kisah yang nyata dan unik. Kamu akan menyaksikan kontras yang begitu mencengangkan antara kemewahan emas dan perak dengan kemiskinan yang menyayat hati, antara pesta pernikahan yang megah dengan gubuk reot, dari jerami antara tradisi kuno dengan langkah-langkah menuju modernitas. Jangan alihkan pandanganmu dari video ini, karena apa yang akan kamu temukan sebentar lagi akan mengubah cara pandangmu terhadap sebuah negara, dan mungkin juga terhadap seluruh dunia. Percayakah kamu bahwa di sebuah ibu kota di tengah Afrika, kamu bisa hidup selama sebulan, hanya dengan jumlah uang yang cukup untuk satu kali makan malam di Paris atau New York, di N'Djamena, ibu kota Chad? Kamu bisa menyewa sebuah apartemen kecil dengan harga mulai dari 250 hingga 400 dolar Amerika per bulan. Satu kali makan di pinggir jalan hanya membutuhkan 1,5 hingga 3 dolar Amerika. Makan malam di restoran kelas menengah sekitar 25 hingga 40 dolar Amerika untuk 2 orang. Naik taksi bersama di dalam kota, hanya 0,5 hingga 1 dolar Amerika per perjalanan. Internet tidak murah, sekitar 50 hingga 80 dolar Amerika per bulan, tetapi tetap lebih terjangkau dibandingkan paket premium di Amerika atau Jerman. Bagi orang asing, terutama mereka yang terbiasa dengan biaya hidup mahal di barat Chad, adalah pilihan yang aneh tetapi ekonomis. Dengan 800 hingga 1.200 dolar Amerika per bulan, kamu bisa hidup cukup nyaman di sini. Namun di sisi lain, kontrasnya sangat jelas. Mayoritas rakyat Chad hanya hidup dengan kurang dari 3 dolar Amerika per hari. Mereka menanam sayuran sendiri, memelihara ayam, menjual barang-barang kecil secara eceran untuk bertahan hidup. Sementara orang asing memesan steak seharga 30 dolar Amerika. Di sudut jalan seorang ibu mungkin sedang membagi 2 sepotong roti untuk kedua anaknya. Menurutmu dengan biaya seperti ini, apakah bisa dianggap terlalu murah? Dan kamu sedang mengikuti Chad dari negara mana? Tinggalkan komentar di bawah, ya Chad akan menyapamu. Jika kamu berpikir pernikahan di Afrika hanya sekadar sebuah upacara, maka datanglah ke Chad untuk mengubah sudut pandangmu. Menikah di Chad adalah sebuah peristiwa besar, sangat besar. Sebuah pesta pernikahan bisa berlangsung selama beberapa hari, mengumpulkan seluruh desa, seluruh keluarga besar. Dan mas kawin, bukan cincin berlian, melainkan emas asli dan sapi. Ada keluarga yang meminta puluhan ekor sapi ditambah kalung anting-anting dan juga uang tunai dari pihak mempelai pria. Di beberapa wilayah, jika mas kawin tidak mencukupi sebuah pernikahan, bisa dibatalkan, bahkan tepat sebelum hari pesta. Namun hal yang paling kontroversial terletak pada tradisi pernikahan dini. Menurut statistik tidak resmi, hampir 2/3 perempuan di Chad menikah sebelum berusia 18 tahun, banyak di antaranya baru berusia 13 atau 14. Pernikahan dini berarti mimpi untuk bersekolah hancur, masa kanak-kanak dipersingkat, dan terkadang kehidupan rumah tangga penuh tekanan. Meski pemerintah telah mengeluarkan undang-undang pelarangan di pedesaan adat istiadat, masih lebih kuat daripada hukum. Di beberapa komunitas konservatif, perempuan dilarang memilih pasangan sendiri. Semua keputusan ditentukan oleh keluarga. Ada gadis yang bahkan belum pernah berbicara dengan calon suaminya sebelum hari pernikahan. Dan jika pernikahan gagal, perempuan seringkali menjadi pihak yang disalahkan. Namun di ibu kota dan kota-kota besar, gambaran tentang perempuan Chad sedang berubah dengan jelas. Mereka kuliah di universitas, membuka butik mode, bekerja di organisasi internasional, dan tidak lagi menunggu pernikahan sebagai satu-satunya jalan untuk mendapat pengakuan. Kamu akan bertemu gadis-gadis yang mengenakan pakaian tradisional Lafi, namun berbicara bahasa Perancis dengan fasih, berdiskusi tentang ekonomi, kewirausahaan, dan kesetaraan gender. Mereka adalah wakil dari generasi baru, berani mandiri dan tidak takut menghancurkan stereotip. Dan hal menariknya, semakin banyak pria asing, terutama dari Prancis, Jerman, Libanon, atau Maroko, yang terpesona oleh perempuan Chad. Mereka berkata, perempuan di sini lembut, cerdas, sekaligus menjaga nilai keluarga yang tampaknya sudah hilang dari perempuan Eropa. Banyak kisah cinta lintas budaya, lahir dari organisasi NGO, kedutaan besar, atau sesederhana
Secangkir teh di sore hari dengan suhu 40 derajat. Tentu saja tidak semua orang mendukung. Beberapa komunitas masih menganggap pernikahan perempuan Chet dengan orang asing sebagai sesuatu yang kehilangan jati diri. Namun arus integrasi adalah hal yang mustahil untuk ditolak. Lebih dari 200 kelompok etnis hidup di Chet, masing-masing membawa bahasa pakaian kuliner dan ritual yang unik. Bahasa Arab dan bahasa Prancis adalah bahasa resmi, tetapi di pasar-pasar kamu akan mendengar puluhan bahasa lokal diucapkan secara bersamaan. Di sini keberagaman bukan hanya angka, itu adalah cara hidup sehari-hari. Dan keberagaman itu terlihat paling jelas di pasar emas ibu kota. Para pedagang memamerkan perhiasan emas buatan tangan yang digunakan dalam upacara pernikahan tradisional. Sebuah kalung bisa mencapai lebih dari $40.000 Amerika. Bukan hanya perhiasan, melainkan pusaka keluarga yang diwariskan dari generasi ke generasi. Emas di Chet adalah simbol kekayaan cinta dan ikatan budaya. Untuk memahami ekonomi Chet, kamu harus mengunjungi pasar sapi. Di sini sapi bukan hanya hewan ternak, mereka adalah harta mas kawin bahkan dianggap sebagai bank. Seekor sapi jantan bisa bernilai ribuan dolar Amerika. Pasar sapi terletak di pinggiran ibu kota, tempat orang-orang membawa sapi dari desa-desa untuk dijual. Suasananya penuh debu bau tanah keringat dan suara bising ternak. Segalanya ramai kacau, tetapi penuh kehidupan. Ini bukan tempat untuk turis, inilah Chet. Chet berbatasan dengan Libya di utara Sudan, di timur Republik Afrika Tengah, di selatan Kamerun dan Nigeria di barat daya, serta Niger di barat. Dengan luas lebih dari 1,2 juta kilometer persegi, Chet adalah negara terbesar kelima di Afrika. Namun populasinya cukup jarang, hanya lebih dari 17 juta orang yang tersebar di padang pasir sabana dan lahan basah. Ibu kota N'Djamena berada di titik pertemuan antara tradisi dan modernitas. Di sini tidak ada gedung pencakar langit atau kereta super cepat, tetapi ada sesuatu yang lebih berharga, kehidupan yang nyata dan tanpa filter. Masyarakat Chet modern mencerminkan dengan jelas adanya lapisan kelas sosial, bukan hanya dalam hal pendapatan, tetapi juga dalam akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur kehidupan. Sebagian kecil dari populasi yang sebagian besar tinggal di ibu kota N'Djamena, termasuk dalam kelas atas. Inilah kelompok yang memegang sebagian besar kekayaan sosial. Mereka tinggal di villa dengan listrik, air bersih, internet, dan penjaga pribadi. Anak-anak mereka bersekolah di sekolah internasional, belajar di luar negeri, dan memiliki daya konsumsi setara dengan negara-negara maju. Mereka biasanya adalah pejabat pengusaha atau menerima dukungan finansial dari kiriman uang keluarga di Eropa dan Timur Tengah. Sebaliknya, mayoritas besar rakyat, lebih dari 70% populasi, hidup di bawah garis kemiskinan. Menurut Bank Dunia, sekitar 42% penduduk Chet hidup dengan kurang dari $1,90 Amerika per hari. Pendapatan rata-rata di pedesaan hanya sekitar $60 hingga $100 Amerika per bulan. Rumah mereka biasanya terbuat dari tanah liat tanpa listrik, tanpa air mengalir. Mereka hidup mandiri, bergantung pada pasar tradisional dan minim akses terhadap layanan kesehatan serta pendidikan. Yang menarik, perbedaan ini tidak hanya tercermin dalam materi, tetapi juga dalam norma sosial. Orang kaya mampu mengadakan pernikahan mewah dengan emas mas kawin berupa puluhan ekor sapi. Sementara orang miskin terkadang harus berhutang untuk menikah atau bahkan tidak mengadakan pesta sama sekali. Pada dasarnya, kesenjangan kaya miskin di Chet adalah gambaran khas dari sebuah masyarakat pasca kolonial di mana pembangunan ekonomi tidak merata dan kekuasaan terkonsentrasi pada segelintir orang. Kebijakan kesejahteraan belum menjangkau secara mendalam, sementara investasi pada infrastruktur pendidikan dan kesehatan masih sangat terbatas. Dengan tingkat pendapatan seperti ini, berapa lama kamu bisa bertahan hidup? Bagikan pendapatmu di kolom komentar ya. Jika kamu ingin menemukan simbol femininitas perempuan Chet, carilah lafi dan duhan. Lafi adalah kain tradisional berwarna cerah yang dikenakan oleh perempuan Chet, terutama di wilayah utara. Kain ini diimpor dari Asia, tetapi cara orang Chet menjadikannya busana penuh karakter sekaligus tradisi adalah hal yang membuatnya istimewa. Sedangkan duhan, campuran dari kayu cendana, aroma karamel, dan arang yang dibakar, digunakan untuk mengharumkan pakaian dan tubuh.
Ini bukan sekadar wangi melainkan tanda khas. Seorang perempuan Chat lewat, kamu akan langsung mengenalinya dari aroma itu. Jika kamu ingin memahami sebuah negara, makanlah bersama rakyatnya. Kuliner di Chat bukan sekadar makanan, itu adalah bahasa tanpa kata dari tanah kering ini. Chat memadukan dua dunia kuliner yang berbeda dengan jelas. Di utara dekat dengan gurun Sahara, tempat orang hidup di bawah teriknya matahari dan angin kering, kuliner di sini sederhana tetapi kuat. Hidangan biasanya terdiri dari daging panggang, kurma kering, dan teh mint panas. Teh yang begitu pekat hingga bisa membuatmu tetap terjaga sepanjang hari. Aroma asap dari tungku arang menyusup ke setiap sudut desa kecil, membangkitkan kesan kesederhanaan dan semangat hidup dari tanah ini. Di selatan di mana tanah lebih subur berkat sungai danau, serta hujan yang melimpah, kulinernya kaya akan sup kental, sayuran hijau, kacang-kacangan, dan susu fermentasi. Hidangan di sini tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga syarat rasa, pedas gurih sedikit asam, mencerminkan kelimpahan alam dan semangat kebersamaan yang kental dalam gaya hidup masyarakat. Di pusat kuliner Chat, ada satu hidangan yang hampir setiap keluarga tahu cara membuatnya, kar. Orang Chat biasanya menyantap kar dengan saus sayuran hijau, okra rebus, atau kuah kaldu dari daging sapi maupun ayam. Mereka tidak menggunakan pisau atau garpu. Semua orang duduk mengelilingi nampan besar, mengambil potongan kar dengan tangan, mencelupkannya ke dalam saus sambil makan dan bercengkerama. Itu adalah momen ketika keluarga, komunitas, dan cita rasa melebur dalam satu ruang sederhana. Satu hal menarik lainnya adalah bubuk cabai di Chat sangat pedas, tetapi digunakan secara luas. Orang sering menambahkan perasan jeruk nipis, mencampurnya dengan saus untuk menciptakan rasa asam pedas sekaligus harum. Dan tentu saja jika ada segelas susu fermentasi dingin yang disebut raba, maka hidangan dianggap sempurna. Chat bukanlah destinasi untuk wisatawan biasa. Di sini tidak ada hotel bintang 5, tidak ada kafe estetik, juga tidak ada kawasan modern untuk berkeliling. Namun bukan berarti Chat tidak berarti. Justru sebaliknya, kamu akan melihat anak-anak bermain dengan ban bekas tertawa riang di bawah terik matahari 40 derajat. Kamu akan melihat perempuan menyelipkan aroma wangi ke dalam kerudung mereka, bukan untuk kecantikan, melainkan untuk menjaga sebagian tradisi setiap hari. Kamu akan melihat para penggembala sapi beristirahat di bawah pohon tanpa telepon, tanpa jam, hanya menunggu matahari naik dan kawanan sapi cukup kenyang. Dan kamu akan melihat pasar-pasar kecil sederhana, tempat orang menawar hingga koin terakhir membeli seikat sayuran atau sebungkus beras. Tetapi tetap ceria, tetap berbincang, tetap saling menyapa. Jika kamu sudah terlalu terbiasa dengan destinasi ramai foto-foto Instagramable yang berulang di Bali, Paris, atau Dubai, maka Chat akan mengejutkanmu dengan cara yang sangat berbeda. Ini bukan tempat untuk mereka yang mencari kenyamanan, melainkan untuk para pemimpi yang berani menerima tantangan demi menyentuh keindahan paling murni dari Afrika. Di Taman Nasional Zakuma, saat fajar menyingsing, alam terbangun, ratusan gajah bergerak perlahan melewati padang rumput, antelop dan jerapah tampak menjulang di balik kabut pagi, burung-burung terbang berkelompok seperti sebuah tarian di langit Sahel. Ini bukan safari untuk berburu foto indah, melainkan perasaan benar-benar menyatu dengan dunia liar yang belum terusik manusia. Bagaimana dengan Gurun Enedi? Itu tidak menyerupai tempat manapun yang pernah kamu lihat. Gerbang-gerbang batu raksasa menjulang di tengah hamparan pasir putih seakan dibangun oleh raksasa. Dan di tengah gurun itu muncul Danau Aunianga, rangkaian danau berwarna biru jernih tenang seperti cermin sebuah oasis tak terbayangkan di tengah panas yang membakar. Kembali ke ibu kota N'Djamena, jangan lewatkan malam di tepi sungai Cari. Tanpa lampu neon, tanpa musik elektronik, hanya ada teh mint panas, daging panggang harum, dentuman genderang, dan kisah dari penduduk lokal. Chat tidak memberimu sebuah pengalaman wisata, Chat memberimu sebuah perjumpaan dengan kenyataan. Dan lebih mengejutkan lagi, Chat sebenarnya cukup mudah dikunjungi. Pemerintah negara ini telah menerapkan e-visa online. Kamu hanya memerlukan paspor yang masih berlaku, foto diri, rencana perjalanan, dan beberapa kali klik. Jika kamu berasal dari negara seperti Prancis, Maroko, Libanon, atau sejumlah negara Afrika, prosedurnya bahkan lebih sederhana. Beberapa tempat mungkin meminta sertifikat vaksinasi demam kuning, tetapi itu hanyalah langkah kecil untuk sebuah perjalanan besar.
Chad dijuluki sebagai raksasa miskin. Alasannya, karena di bawah tanah negara ini tersimpan cadangan minyak emas dan uranium senilai puluhan miliar dolar Amerika, tetapi sebagian besar rakyatnya masih hidup dalam kemiskinan. Minyak bumi menyumbang lebih dari 90% pendapatan ekspor Chad, namun sebagian besar dana besar ini jatuh ke tangan penguasa dan segelintir perusahaan asing. Sementara itu, infrastruktur dasar, dari jalan raya, rumah sakit hingga sekolah, tetap kekurangan. Sebuah paradoks pahit, meskipun mengekspor jutaan barel minyak setiap tahun, masyarakat di banyak daerah pedesaan masih memasak dengan kayu bakar dan berjalan puluhan kilometer hanya untuk mendapatkan air bersih. Selain minyak, Chad juga sangat bergantung pada pertanian dan peternakan. Lebih dari 80% populasi bekerja sebagai petani, menanam millet, jagung, kacang tanah, serta memelihara sapi, kambing, dan domba. Namun perubahan iklim, kekeringan, dan gurunifikasi membuat kehidupan yang sudah sulit menjadi semakin rapuh. Danau Chad, yang dulu menjadi sumber penghidupan bagi jutaan orang, kini hanya tersisa kurang dari 1/10 luasnya dibandingkan 50 tahun lalu. Para ahli menyebut ini sebagai kutukan sumber daya. Banyak memiliki sumber daya, tetapi tidak membawa kesejahteraan bagi mayoritas, malah memperdalam ketidakadilan sosial dan memicu konflik internal. Namun Chad tidak hanya memiliki keindahan alam liar dan keramahan penduduknya. Di balik senyum orang-orang, di balik pemandangan yang menakjubkan, ada kenyataan yang tidak semua orang berani menyebutkan. Tahukah kamu bahwa di beberapa desa di Chad, anak perempuan masih bisa dinikahkan sejak usia 13 tahun tanpa hak untuk menolak? Pernikahan dini bukan sekadar tradisi, itu adalah kenyataan sesuatu yang telah dan sedang merampas masa kecil. Jutaan gadis memaksa mereka menjadi istri, menjadi ibu sebelum sempat dewasa. Tahukah kamu bahwa di banyak tempat di Chad berjalan kaki sejauh 5 hingga 10 km untuk mendapatkan air bersih masih dianggap normal, dan setiap musim kemarau menjadi pertarungan hidup antara manusia dan kekeringan? Korupsi dan konsentrasi kekuasaan juga merupakan kenyataan pahit. Meski negara ini memiliki tambang minyak emas dan uranium, sebagian besar rakyat tidak menikmati manfaatnya. Sementara segelintir orang kaya hidup di villa dengan listrik, air pendingin ruangan, dan pengawal pribadi, mayoritas penduduk masih tinggal di rumah tanah, liat, tanpa listrik, tanpa internet, tanpa rumah sakit. Di daerah dekat perbatasan perdagangan, manusia, penculikan, dan terorisme masih diam-diam terjadi. Beberapa wilayah bahkan diperingatkan tidak aman bagi orang asing, khususnya di utara yang berbatasan dengan Libya. Lebih menyedihkan lagi, banyak anak terpaksa berhenti sekolah sejak dini. Bukan karena tidak ingin belajar, tetapi karena harus menjual barang, menggembala sapi, atau bekerja serabutan demi membantu keluarga bertahan hidup. Chad hari ini ibarat sebuah buku yang belum selesai ditulis. Di halaman itu ada noda tinta kemiskinan, perang, dan ketidakadilan, tetapi juga ada goresan harapan untuk masa depan yang berbeda. Tantangan terbesar Chad adalah ketidakstabilan. Terletak di kawasan penuh konflik, dari Libya, Sudan, hingga Republik Afrika Tengah. Chad menjadi titik panas bagi terorisme, pemberontakan, dan kudeta. Politik tidak pernah menjadi sesuatu yang pasti di sini. Rakyat selalu hidup dalam kecemasan tentang hari esok. Selain itu, perubahan iklim menyerang Chad dengan ganas. Danau Chad, yang pernah menjadi sumber penghidupan bagi jutaan orang, kini hanya tersisa kurang dari 1/10 luasnya dibandingkan setengah abad lalu. Sawah-sawah yang mengering, ternak yang mati kelaparan, dan arus migrasi tanpa akhir menjadikan negara ini salah satu tempat paling rentan di dunia. Namun di tengah krisis, Chad masih menyimpan benih harapan. Posisi geopolitiknya terletak di antara Afrika Utara dan Afrika Tengah bisa menjadikan Chad gerbang perdagangan penting jika dimanfaatkan dengan tepat. Dengan lebih dari 300 hari cerah setiap tahun, Chad juga memiliki harta lain, energi surya, yang bisa menjadi minyak baru abad ke-21. Dan yang lebih penting, Chad adalah negara muda. Hampir 70% penduduk berusia di bawah 25 tahun. Itu adalah generasi yang tumbuh bersama internet, mengenal nilai-nilai global, dan merindukan kehidupan yang lebih baik daripada generasi sebelumnya. Jika diberi kesempatan untuk belajar, bekerja, dan berkreasi, merekalah yang akan menulis bab baru bagi tanah air mereka. Masa depan Chad karena itu ibarat sebuah persimpangan. Satu sisi adalah
Kegelapan, ketidakstabilan, dan kemiskinan berkepanjangan sisi lain adalah cahaya inovasi dan integrasi. Pertanyaannya, apakah Chat cukup berani dan bijak untuk melangkah melewati ambang pintu itu, atau akan terus terjebak dalam kutukan sumber daya? Chat bukanlah destinasi untuk semua orang. Ia berdebu panas, terkadang penuh tantangan. Tetapi Chat juga nyata, murni, dan syarat dengan kisah-kisah yang belum terungkap. Jika kamu sudah lelah dengan tempat-tempat wisata instan, Chat akan memberimu sebuah keindahan yang berbeda. Keindahan yang mengejutkanmu, membuatmu rendah hati, dan akan tinggal bersamamu selamanya. Inilah Chat tahun 2025. Unik, mendalam, dan syarat kemanusiaan. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, dan tekan tombol subscribe untuk terus menjelajahi tempat-tempat yang jarang diketahui. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.